kita masuk ke topik pembahasan yang teman-teman sudah lihat di thumbnail dan judul, aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Natasha Paskamanalu. Aku seorang mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Manajemen Bisnis. Sekarang aku semester 5, yang dimana aku kelas MB 5A. Oke, kita mulai aja yuk ke pembahasannya. Pernahkah kita bertanya atau berpikir, apa sih kunci rahasia daripada Steve Jobs, Barack Obama, atau beberapa tokoh terkenal dunia yang pada saat mereka itu presentasi, mereka itu tampil secara memukau dan tidak ada bosannya? Ternyata, selain daripada mereka memiliki gayanya masing-masing, mereka juga memakai ada beberapa teknik yang sering mereka gunakan untuk tetap tampil memukau yang tanpa kita sadari, yaitu yang pertama, the rule of three, yang kedua, anapora, yang ketiga, hiperbola. Nah, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih arti dari beberapa teknik-teknik yang tadi saya sebutkan. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu arti dari beberapa teknik tersebut dan akan memberi sedikit contohnya. Oke, yang pertama, the rule of three. Nah, ternyata the rule of three itu adalah salah satu teknik presentasi kelas dunia yang ternyata itu sudah banyak digunakan oleh pakar-pakar presentasi dari zaman ke zaman. Ternyata teknik ini sangat memudahkan kita juga loh untuk mengekspresikan konsep yang lebih lengkap, menekankan poin presentasi kita, dan memudahkan audiens mengingat apa yang kita sampaikan. Presentasi yang paling efektif ini atau teknik dari the rule of three itu terdapat dari 3 bagian, yaitu pembuka, pembahasan, dan penutup. Pembahasan presentasi yang efektif pada umumnya terdiri dari 3 poin utama, dan inilah teknik yang akan kita pelajari dan akan meningkatkan kemampuan presentasi kita layaknya presenter hebat kelas dunia. Oke, sebagai contoh dari the rule of three itu sering kita jumpai dari pidato Steve Jobs atau Barack Obama atau beberapa tokoh dunia yang terkenal. Nah, di sini aku akan mengambil contoh dari pidato Barack Obama yang dimana dia mengatakan, dengan sisa waktu yang saya miliki hari ini, saya ingin berbagi tentang mengapa kisah yang baru saja saya utarakan begitu penting bagi Amerika Serikat dan dunia. Saya ingin menitik beratkan pembahasan pada 3 hal yang saling berkait erat serta mendasar bagi kemajuan manusia, yaitu pembangunan, demokrasi, dan agama. The rule of three dapat kita lihat pada kalimat, saya ingin menitik beratkan pembahasan pada 3 hal yang saling berkait erat serta mendasar bagi kemajuan manusia, yaitu pembangunan, demokrasi, dan agama. Oke, supaya kita dapat memanfaatkan teknik the rule of three itu dengan tepat, ada beberapa saran yang bisa kita pertimbangkan, yaitu yang pertama, kelompokkan semua ide kita menjadi 3 bagian, yang maksudnya, jika kita memiliki lebih dari 3 ide yang ingin kita sampaikan, maka kita perlu mengelompokkan ide-ide kita ke dalam 3 kategori besar. Katakan kepada mereka apa yang ingin kita katakan. Katakan pada mereka, kemudian beritahu mereka apa yang sudah kita katakan kepada mereka. Yang kedua, gunakan hukum 3 untuk frase. Kalimat atau kata yang maksudnya teknik the rule of three bisa juga kita gunakan untuk frase, kalimat, atau kata untuk menjelaskan bagian dari ide utama kita. Yang ketiga, patuhi apa yang sudah kita sampaikan, yang berarti jika kita sudah mengatakan kepada audiens bahwa ada 3 utama yang akan kita sampaikan, maka kita harus mematuhinya. Teknik yang kedua itu ada anapora. Nah, ternyata anapora berasal dari bahasa Yunani, yang maksudnya adalah pengulangan dari kata atau frase yang sama di awal kalimat yang berurutan. Teknik anapora sering juga digunakan saat para tokoh dunia itu melakukan pidato atau presentasi. Biasanya itu pada saat pidato atau presentasi yang dengan tujuan untuk mempengaruhi audiens dan mengajak mereka untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh si presenter tersebut. Presentasi yang menggunakan teknik anapora memang terbukti dapat menginspirasi para audiens. Setidaknya, itulah yang bisa ditunjukkan oleh para tokoh dunia tersebut.
Memang, nama besar mereka juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak audiens yang terpaku dengan presentasi atau pidato yang mereka bawakan. Tapi, jika mereka tidak membawakan pidato atau presentasinya dengan baik, tentu efeknya juga tidak akan baik. Oke, sebagai contoh dari anapora tersebut, aku akan tetap mengambil pidato Barack Obama sewaktu di Berlin pada tahun 2008, yang dimana dia mengatakan, akankah kita memperjuangkan hak-hak asasi manusia bagi mereka yang menentang kekuasaan militer di Myanmar atau para blogger di Iran? Akankah kita akan memaknai kata tidak lagi bagi kejahatan manusia di Darfur? Akankah kita menolak penyiksaan dan memperjuangkan penegakan hukum? Akankah kita menyambut para imigran dari negara lain? Sekarang saatnya lah. Nah, pada contoh tersebut, Barack Obama sering mengulang kata-kata frase akankah kita. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa Barack Obama memiliki beberapa poin yang ingin disampaikan dengan menggunakan pola pengulangan frasa. Frasa yang Barack Obama gunakan pada teknik anapora adalah kata-kata yang mengajak audiens untuk memikirkan poin-poin yang dia sampaikan. Dengan pengulangan itu, audiens juga akan merasa diajak untuk melakukan apa yang dikatakan oleh presenter tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan teknik anapora pada presentasi kita, yaitu yang pertama, tidak berlebihan. Walaupun ada frasa yang kita ulang-ulang, tapi kita harus memikirkan berapa kali sebaiknya pengulangan itu dilakukan. Jangan sampai isi presentasi kita hanya berisi pengulangan frasa tertentu saja. Jika seperti ini, audiens bisa merasakan bosan. Yang kedua, gunakan frasa yang sederhana tapi penting, di mana kita harus memilih frasa yang sederhana untuk diulang. Jangan menggunakan frasa yang panjang dan rumit karena akan sulit untuk diingat oleh para audiens. Yang ketiga, beri penekanan, di mana saat mengatakan frasa yang diulang-ulang tersebut, gunakan intonasi yang berbeda. Gunakan intonasi yang menunjukkan bahwa Anda memberi penekanan pada frasa tersebut. Teknik yang ketiga itu ada hiperbola, membesar-besarkan sesuatu. Untuk memberi penekanan, itu dikenal dengan istilah hiperbola. Kita mungkin ingat ketika belajar bahasa dulu, kita mengenal contoh-contoh hiperbola seperti rumahnya seluas istana. Meskipun rumah seseorang sangat luas, namun kecil kemungkinan benar-benar seluas istana yang bisa memiliki puluhan bahkan ratusan kamar. Nah, ternyata jika kita memakai teknik hiperbola dengan tepat, maka akan dapat memperkuat dan memberi efek dramatis terhadap sebuah presentasi. Ternyata, kita juga harus hati-hati pada sesuatu yang memang layak dibesarkan untuk membuat penekanan yang penting. Oke, sebagai contoh dari teknik hiperbola itu, seperti hari ini saya akan menyingkap rahasia yang akan mengubah dunia Anda. Nah, mungkin apa yang kita sampaikan tidak akan mengubah dunia seseorang, namun kita cukup percaya bahwa hal itu mampu membawa perubahan yang cukup besar bagi orang tersebut. Nah, teman-teman semuanya, aku udah ngasih tahu nih kunci rahasia para presenter dunia agar mereka tampil memukau pada saat presentasi. Aku harap apa yang aku sampaikan kalian paham dan mengerti dan bisa kalian pakai pada saat kalian melakukan presentasi. Sekian video kali ini. Kalau ada salah kata, aku minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di next video aku. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bye-bye!